Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma amin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu sekalian, jemaah muslim Masjid Jamil Al-Barakah, pimpinan Majelis Salim, semua yang hadir, semoga kita dirahmati, dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini barangkali tema kita agak sedikit berbeda. Biasanya kita bahas fikih ibadah. Untuk kali ini barangkali sebagai selingan ya, melihat situasi perkembangan saat ini. Barangkali buat ibu-ibu Palem, khususnya ibu-ibu Majelis Salim Al-Barakah, nggak terlalu berpengaruh ya, Bu. BBM naik ya? Biasa aja. Mungkin buat ibu-ibu Palem biasa aja lah ya. Tapi buat ibu-ibu di sana, di pelosok, di pedalaman ya, banyak, sangat berpengaruh ya. Karenanya kita doain saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang berjuang di parlemen, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Partai Keadilan Sejahtera ya. Mereka lagi berusaha berjuang bagaimana ini BBM nggak jadi naik. Kan biasanya kalau udah naik susah. Ya. Yang turun biasanya apa? Yang turun apa, Bu? Yang turun hujan tadi ya. Tadi saya nunggu hujan, saya tunggu 1:30. Kalau sampai jam 2 hujan masih kayak tadi, saya mungkin izin ya. Kebetulan jas hujannya nggak ada di rumah, lagi dipinjemin ke teman. Saya pinjemin, belum balik-balik. Ya 16:30 selesai. Di sini saya ingin atau kita sama-sama memperkuat hal yang berkaitan dengan masalah rezeki. Biasanya itu ada kaitan dengan masalah rezeki ya. Naik turunnya itu biasa ada kaitan dengan masalah rezeki. Padahal rezeki nggak melulu harus materi ya, nggak melulu harus materi. Ibu-ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki banget ya. Ini hujan-hujan begini tapi diberi kemudahan untuk datang ke majelis talim, wah tuh rezeki itu. Ada orang yang lebih pilih tidur ya, timbang berangkat ke majelis taklim. Tapi ibu yang berangkat ini luar biasa. Semoga dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu rezeki ada dua ya. Yang pertama, rezeki yang didapatkan dari sebab-sebab duniawi. Yang kedua, rezeki yang didapat ketika seorang melakukan sebab-sebab ukhrawi. Sebab-sebab duniawi, ibu-ibu bisa sebutkan nggak? Misalkan seperti apa sebab-sebab duniawi? Ya? Seseorang mendapatkan rezeki karena sebab-sebab duniawi. Contohnya apa? Ya, seseorang menjadi pedagang gitu ya. Itu kan sebab-sebab duniawi ya. Jadi petani, jadi dokter,
jadi nelayan, jadi apa lagi? Ya? Tukang kuda, ya termasuk. Namanya apa tuh? Kalau tukang kuda namanya apa tuh? Narik delman ya? Itu termasuk. Itu sebab-sebab duniawi. Ya, sebab-sebab duniawi yang Allah anugerahkan kesehatan, kemudian skill yang ada pada dia, dokter, petani lah, atau pedagang dan sebagainya, itu luar biasa. Nah itu sebab-sebab yang ketika seorang bersungguh-sungguh pasti dapat. Manjada, wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Ya. Kemudian ada sebab-sebab ukhrawi. Kalau sebab-sebab ukhrawi apa aja? Kita akan sebutkan dulu satu persatu. Ada 7 sebab-sebab ukhrawi yang menjadi orang mudah membuka pintu-pintu rezeki, ada 7. Yang pertama adalah doa. Ya, yang pertama doa. Kita sebutkan satu persatu dulu. Nanti kita jelaskan satu demi satu. Yang pertama doa. Yang kedua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga silaturahmi. Yang ketiga silaturahmi. Lalu yang keempat memerintahkan keluarga untuk sholat khususnya. Dalam ibadah tuh khususnya memerintahkan keluarga untuk sholat. Seorang suami mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk sholat. Kemudian yang kelima adalah sedekah. Sedekah ya, itu bisa membuka pintu rezeki. Lalu yang keenam adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ketujuh adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, Ibu sekalian, ada sebab-sebab duniawi, ada sebab-sebab ukhrawi. Dari 2 sebab ini, duniawi dan ukhrawi, itu yang bagus yang mana tuh? Untuk membuka pintu rezeki, sebab-sebab duniawi, sebab-sebab ukhrawi tadi kita sudah tahu. Nanti yang paling bagus sebab-sebab duniawi, apa sebab-sebab ukhrawi? Hah? Sebab-sebab? Ada jawaban yang lain? Yang cakep mah, yang bagus mah digabung dua-duanya. Ya enggak? Iya kalau milih. Tapi yang paling bagus digabung. Kalau dia sebagai seorang pedagang, dia harus nggak boleh lepas dari doa. Tadi ya sebab pertama doa. Kan Nabi tiap pagi ajarin kita doa. Insya Allah ibu-ibu sudah hafal doanya. Apa yang Nabi ajarkan tiap pagi kita kudu baca, kita harus baca. Ibu insya Allah udah hafal. Nabi ajarin kita tiap pagi begini doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan muttaqabbala. Ini yang Nabi ajarin tiap pagi, jangan sampai lupa baca doa ini. Insyaallah ibu-ibu semua baca itu. Baca enggak? Ya. Ini jangan lupa dibaca di tiap pagi ya. Ini doa luar biasa. Mungkin sederhana ya, gampang dia hafal tuh doa, tapi punya bobot makna yang luar biasa. Kenapa Nabi ajarkan kita minta ilmu dulu baru rezeki baru amal, gitu ya? Itu kan harus dipahami itu. Kenapa sih Nabi ajarkan kita minta ilmu dulu baru rezeki baru amal? Kenapa tuh? Ya, karena dengan punya ilmu orang bisa dapat rezeki, rezekinya juga tadi yang halal. Amalnya juga potensi besar diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meninggalkan ilmu langsung kepada urusan rezeki, bisa jadi dia tidak mengenal halal haram dalam mencari rezeki, yang penting dapat gitu ya. Tapi orang yang punya ilmu manfaat, dia akan mencari rezeki yang halal-halal saja. Apalagi sebagai kepala rumah tangga, dia harus cari, kasih rezeki nafkah untuk keluarganya yang halal ya. Kemudian amal juga akan diterima ketika orang tahu ilmunya. Insyaallah kita sudah kemarin sudah bahas masalah fikih ibadah tuh ya, gimana cara wudhu dan lain sebagainya, itu penting.
Jadi digabung ya, sebab-sebab duniawi sama sebab-sebab ukhrawi kudu digabung. Nah, baru tuh yang cakep tuh. Sebab kalau nggak digabung, orang ngambil sebab-sebab duniawi saja, ini dipastikan akan sombong nih orang-orang yang ada di sini. Ya. Dia menganggap apa yang dia dapatkan tuh semata-mata karena ilmunya aja, karena kepintarannya saja. Jadi dokter nggak berdoa sama Allah, dia pastikan sombong. Jadi dokter dia nggak bertakwa kepada Allah, maka dipastikan hasil yang didapatkan bisa menjadikan dia sombong. Tapi yang cakep kalau muslim, muslimah, mukmin, mukminah digabung, betul ya. Kalau dia sebagai dokter, dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa. Kemudian apalagi tadi yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ukhrawi digabung. Pedagang kah dia, petani kah dia, seorang dokter kah dia, kalau dia muslim, kalau dia muslimah, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa, Bu? Takwa. Hah? Takwa apa? Takut artinya bisa. Takwa bisa jadi, bisa juga takut. Ya. Kata para ulama, takwa itu imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawawi, menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu takwa ya. Itu takwa. Dalam surat At-Tolak, dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah berfirman di situ, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar, ya. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang dia nggak sangka-sangka. Nah, ibu-ibu pernah ngalamin nggak, Bu? Nggak mimpi, nggak apa gitu, tiba-tiba dapat sesuatu yang nggak terpikirkan sebelumnya. Ada yang pernah ngalamin nggak? Hah? Ada? Apa contohnya, dapat apa, Bu? Masya Allah. Misalkan tawarin umroh ya. Apalagi? Ya? Ada yang transfer. Iya. Nah, kalau yang nggak terpikirkan sebelumnya ya, sebelumnya nggak pernah terpikirkan, dapat mimpi juga kagak, tapi tiba-tiba dapat, itu bisa jadi buah dari takwa, ya. Nah, bisa jadi itu buah dari takwa ibu-ibu silan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa disadar. Jadi ayat ini benar adanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari arah yang nggak disangka-sangkanya. Orang susah nyari jodoh misalkan, dia malah dapet jodoh. Misal gitu ya. Siapa tuh kira-kira? Ya, susah banget. Ya gimana gak susah, kriterianya ketinggian gitu. Gimana mau dapat jodoh, kriterianya ketinggian, syarat-syaratnya harus begini, ketinggian. Ya. Yang simpel-simpel aja, yang penting tanggung jawab selesai. Ya. Bisa ngasih nafkah lahir dan kesana lari. Ya, jadi orang bertakwa pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi dari sebab-sebab ukhrawi? Silaturahmi. Ini silaturahmi penting banget nih. Nah, cuma bahasa silaturahmi kadang kita masih banyak di antara kita yang salah paham ya. Maksudnya kurang mengilmui bahwa silaturahmi itu khusus digunakan untuk orang yang ada ikatan nasab sebetulnya ya. Keluarga. Ya, kalau kita sama teman-teman sekolah itu bukan silaturahmi namanya. Apa namanya? Reuni, jangan pakai bahasa silaturahmi. Atau temu kangen gitu ya. Artinya nggak pas kalau pakai bahasa silaturahmi, karena silah itu menyambung, rahmi adalah rahim gitu ya. Berarti yang ada ikatan silaturahmi, yang ada ikatan nasab. Nah, ini
Kudu dijaga ini ya, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Iya. Iya kan, cuman kayak saudara gitu ya. Betul. Ya artinya orang menggunakan kalimat itu kurang ngepas aja gitu ya, kurang ngepas gitu. Karena kalau lihat dari segi bahasanya ya istilah, dia berkunjung. Sama, saya juga ada orang-orang yang dia bukan saudara tapi kayak saudara gitu. Bahkan kadang lebih dari saudara gitu ya. Itu luar biasa. Oke, jadi jaga ya. Jangan sampai silaturahmi itu diputus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yursa'alahu fi asari falyasir rahimah." Siapa yang ingin dirapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya gitu ya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambung tali silaturahmi. Jadi salah satu faidah atau keutamaan silaturahmi, dia bisa memperluas rezeki dan memperpanjang usia. Pengen usia panjang nggak Bu? Pengen sampai 70 tahun mau? Pengen Pak Ustaz. 80 tahun mau? Mau Pak Ustaz, tapi begini aja. Iya. Sehat. Yang penting, nah, iya, masya Allah. Yang penting umurnya berkah gitu ya. Katanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang penting manusia yang baik itu yang panjang umurnya tapi juga amalnya baik. Nah, itu yang cara gitu ya. Jangan sampai sebaliknya, umurnya panjang tapi amalnya buruk ya. Itu namanya STMJ ya. Apa itu? Apa STMJ? Iya. Kalau makin tua makin jadi soleh, itu bagus ya. Makin tua makin jadi soleha, itu cakep gitu ya. Tapi kalau makin tua makin, nah, bahkan penentuannya tuh di umur 40 tahun sebetulnya ya. Penentuan orang tuh mau baik-baik mau enggak umur 40 tahun. Kalau 40 tahun dia udah bisa istiqomah, maka pastikan dia akan menjadi orang yang baik. Tapi ibu-ibu mah di sini nggak ada yang umur 40 ya? Nggak ada Pak Ustaz. Nggak ada. Baru 35. 35-an loh, 35. Jadi jaga silaturahmi terutama sama orang-orang yang ada ikatan darah sama kita, nasab ya. Jangan sampai itu diputus gitu. Karena nanti pada hari kiamat ada manusia-manusia yang gak dipandang oleh Allah. Salah satunya adalah qati'ur rahmi, orang yang suka mutus tali silaturahmi ya. Innallaha la yanzuru, Allah gak pandang dia pada hari kiamat. Ada dua, salah satunya qati'ur rahmi wa jarusu, orang yang suka mutus tali silaturahmi dan jahat sama tetangganya. Itu manusia-manusia yang gak dipandang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sampai silaturahmi itu diputus. Ya. Yang keempat tadi sebab-sebab ukhrawi apa? Habis silaturahmi, Sholat. yang memerintahkan keluarga untuk sholat. Ini tugas para suami. Mungkin timbul pertanyaan, kalau yang suami juga sholat gimana gitu? Ya gantian ya. Kalau suaminya nggak sholat, maka istrinya yang ingetin untuk sholat. Ingetin suaminya, ingetin anak-anaknya untuk sholat. Ya, namun demikian sejatinya tugas utama suami itu memerintahkan keluarga, yaitu istri dan anak untuk sholat. Dalilnya surat Toha. Surat Toha ayat 132 Allah berfirman di situ. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka
wal aqibatu littaqwa. Ini ayat mengandung pelajaran bahwa ada ikatan atau ada keterkaitan antara sholat dan rizki. Kalau rizki mau lancar, sholat. Ini dalilnya salah satu diantaranya. Apa di situ Allah berfirman? Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu untuk ngapain? Bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat, anak istri untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar dikala memerintahkannya. Kadang-kadang ya, nggak tahu kalau ibu mungkin gampang, kalau kadang-kadang kalau nyuruh anak tuh ya, itu udah susah banget. Apalagi tidur agak malam dia gitu, ketemu sholat subuh waktunya, itu bangunin nggak gampang ya. Kalau saya ada tip bangunin anak agar mudah, ada caranya. Kalau saya dibangunin pelan-pelan nggak bisa, diapain bu? jangan disiram. Diapain harusnya anak biar gampang bangun, diapain? Diapain air, sama lagi dipukul. Ya, kalau saya punya satu tip, punya satu cara yang gampang bangunin anak tuh. Ya, gak usah bangun, bener-bener bangunin aja gitu. Lagi tidur nih, bener-bener bangunin dia, angkat, dudukin gitu ya, sampai dia duduk gitu. Nah, duduk, maksudnya duduk sampai dia duduk. Nah, itu duduk. Insya Allah kalau duduk bisa. Didudukin maksudnya biar duduk sendiri, bukan didudukin sama kita ya. Jadi penting tuh kalau urusan sholat. Ya. Ada satu nama neraka, bu, salah satu nama neraka namanya Sakor. Neraka Sakor. Dalam surat Al-Mudaththir Allah berfirman, Allah pernah bertanya tuh sama penduduk neraka Sakor. Dalam surat Al-Mudaththir kata Allah, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Kata penduduk neraka Sakor apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi orang yang sholat rupanya di dalam neraka Sakor. Jadi penting kita untuk mengingatkan keluarga untuk sholat. Tapi insya Allah ibu-ibu sini suaminya ahli sholat semua ya. Gak ada yang gak toleh, insya Allah soleh semua ya. Ibu-ibunya suami-suami insya Allah soleh semua di sini. Ada yang gak soleh suaminya? Soleh semua ya? Kan gak mungkin soleha ya. Soleh semua suami. Jadi wastabir 'alaiha, sabar dikala memerintahkan mereka untuk sabar. Memang kudu sabar ya. Kalau sekarang dengan perkembangan zaman yang banyak alat media-media yang bikin mereka lalai ya. Nah, kemudian apa? Kata Allah di situ, la nas'aluka rizqa. Ini luar biasanya Allah. Kata Allah, kami nggak minta rezeki kepadamu, tapi nahnu narzuquka. Tapi kami yang memberi rezeki kepadamu. Nah, ini menunjukkan ayat ini ada kaitannya sholat dengan rezeki. Ketika rezeki seseorang seret ya, rezekinya susah gitu ya, bisa jadi dia muhasabah, dia introspeksi, bisa jadi karena sholatnya yang bermasalah ya. Kemudian ada yang bertanya, enggak juga kayaknya sih, ada orang nggak sholat begitu tapi rezekinya lancar. Ada nggak yang begitu bu? Ibu-ibu mau begitu? Ya ada orang yang nggak sholat tapi rezekinya lancar. Itu kalau kata anak-anak tuh, istilahnya main layangan bu, main layangan tuh ya, itu diulur sampai panjang. Memang dibiarin gitu orang yang nggak ibadah tapi rezeki lancar. Itu maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih orang baik dikasih, orang jahat dikasih begitu ya. Tapi nggak setiap orang yang dikasih disayang. Kalau dikasih semua dikasih, mau orang kafir kek,
mau orang muslim kayak mau orang baik, mau orang jahat, tapi nggak semua orang disayang. Kan kita pengennya dikasih juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu sekalian, kemudian yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa? Doa, takwa, kemudian apa tadi? Silaturahmi, kemudian memberitakan sholat. Yang kelima sedekah. Sedekah. Bibi insyaallah ada fadilah sedekah, udah tahu ya. Mana qasat min shadaqatin min malin bal yazdad. Ini deh. Sedekah tuh nggak berkurang. Ya, apa yang disedekahkan nggak akan berkurang. Ya. Kecuali dia akan bertambah, bertambah dan bertambah. Nah, masalah sedekah ada cerita, mungkin ibu udah pernah dengar ceritanya. Cerita ini terjadi tahun 90-an. Ibu tahun 90-an usia berapa? Masih gadis ya, remaja apa? Gadis ya. Saya 90-an umur berapa ya? Ketika itu ada seorang kakek nenek, umurnya sudah 80, suaminya umur 80, dia gak jauh sama istrinya. Usia pernikahannya sudah 60 tahun. Berarti udah panjang usia pernikahannya ya. Dan luar biasanya nih kakek nenek, Allah takdirkan gak punya anak. Allah takdirkan gak punya anak, tapi punya rumah besar banget. Punya rumah besar. Ya kalau dikalkulasikan 1M lah tuh rumahnya, kalau dinominalkan pakai uang 1M. Tapi dia tinggal berdua aja gitu ya, karena nggak punya keturunan. Satu ketika di waktu subuh, kepengen dia sholat subuh di masjid nih berdua kakek nenek. Biasanya kakeknya doang, neneknya pengen ikut ke masjid, ikut sholat. Ditakdirkan ketika itu ada satu kajian ilmu, ada taklim subuh begitu ya. Ada taklim subuh menjelaskan tentang fadilah sedekah. Dijelaskan salah satunya tadi hadis sedekah nggak berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Pulang dari masjid ngobrol dia di rumah berdua nih kakek nenek ini. Ini memang hidayah Allah luar biasa ya. Apa dia kira? Singkat cerita pengen nih berdua sedekah. Bagaimana cara sedekahnya? Dijual tuh rumahnya yang 1 miliar. Ya, dijual, separuh disumbangkan hasil penjualan rumahnya untuk pembangunan masjid. Separuhnya lagi buat apa? Buat kontrak rumah. Masya Allah. Orang yang kontrak pengen punya rumah, ini sudah punya rumah malah kontrak. Luar biasa. Kontrak dia biasa buat sehari-hari. Datang waktu panggilan, waktu masa-masa haji, ini orang dua orang ini ceritanya berangkat haji dia, ya. Berdua berangkat haji dengan sisa uang penjualan rumah tadi. Rumahnya tetap kontrak. Berangkatlah, kemudian setelah selesai amalan-amalan hajinya, pas mau pulang biasa cari apa namanya, kenang-kenangan di sana ya. Si suaminya nih, si bapaknya nih, Bu, kita ke pasar sebentar. Melihat cincin, cakep-cakep cincin itu di Arab tuh ya. Tapi ternyata harganya lumayan. Ada cincin yang dia pengen satu di tahun ini berapa? Dia bilang 5.000 real. 5.000 real berapa duit ya? Kalau di Indonesia ini 5.000 real berapa tuh? 1 real berapa? Mahal ya. Hampir 20 jutaan kurang lebih. Belasan juta begitu deh kurang lebih. Wah, nggak cukup ya. Pengen lagi yang lain, ada 3.000 real. Duitnya tinggal duit yang ada di pegangan dia cuma ada 1.000 real buat persiapan pulang ke Indonesia. Sehingga cerita karena yang satu 5.000 real, yang satu 3.000 real nggak jadi. Udahlah, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kalau kita paksain juga
nggak dapat cuma 1.000 riyal. Pulang ceritanya, pas mau pulang dipanggil waktu ke cincinnya. Pak, memang betul mau cincin ini? Iya, tapi uang saya cuma 1.000 riyal ya, nggak cukup untuk beli cincin itu. Akhirnya nggak dikasih yang dia pengen tuh, cincin yang dia pengen nggak dikasih sama si tukang cincin. Ya udah nggak apa-apa kalau bapak pengen oleh-oleh cincin, saya kasih nih hadiah buat bapak. Dikasih sama tukang cincin, dikasih hadiah. Ini hadiahnya, dia nggak lihat lagi, nggak apa, langsung dikantongin sama si bapak. Karena memang mau siap-siap pulang ke Indonesia. Pulanglah ke Indonesia, hingga cerita pulang lagi. Karena manusia biasa ya, kebutuhan semakin hari semakin tipis lah. Uang kasih semakin tipis gitu sih. Kakek nenek padahal cuma 2. Si bapak teringat dulu pernah dikasih cincin sama orang di Arab. Kita jual aja ya nih gitu. Ya udah, daripada kita susah nggak ada pegangan. Pergilah ke toko emas diceritain. Dia nggak ngerti nih si bapak, pokoknya bawa ke toko emas. Ini kehebatan sedekah ya. Bawa ke toko emasnya bingung pas lihat, Pak ini beneran nih mau dijual gitu. Iya betul, serius nih, betul. Emang kenapa? Udah kita di dalam, akhirnya diajak ngobrol di dalam. Orang rame biar nggak tahu, diajak ngobrol ke dalam. Kalau bapak betul mau serius mau jual, ayo kita ke dalam. Ke dalam dikalkulasikan, Pak ini harga cincin bapak mau tahu nggak berapa katanya? Berapa, nggak apa-apa, berapa aja katanya. Si bapak ini santai aja, dia nggak ngerti ya. Bapak tanda tangan ya, pas tanda tangan dia lihat nominalnya itu cincin dibayar 5 miliar. Allahu Akbar. Coba jual rumah 1 miliar, yes, separuh buat masjid, diganti sama Allah 5 miliar. Kalau kita kan beli rumah lagi ya 5 miliar gitu ya. Tapi kakek nenek ini emang dasar udah pasrah sama Allah ya, udah pengen masa-masa tuanya itu udah gak cinta dunia lagi. Itu duit yang 5 miliar disumbangin lagi ke masjid-masjid. Wah, udah Pak, sumbangin lagi aja, kita ambil berapa aja gitu. Jangan banyak-banyak, kita mau 2. Itu luar biasa. Jadi gak bakal berkurang. Ya, karenanya urusan sedekah seperti itu. Bahkan lebih hebatnya lagi, kenapa sedekah jadi hebat? Allah membahasakannya sebagai pinjaman. Jadi orang yang bersedekah sama saja dia meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Baik, yang berikutnya. Yang keenam apa yang keenam? Tawakal ya. Tawakal. Apa arti tawakal? Tawakal apa artinya apa, Bu? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu tahu ini nggak, apa namanya? Burung, tahu burung? Burung tahu nggak, Bu, burung? Kali nggak tahu, kalau nggak tahu nanti saya kasih tahu. Nah, ini maksudnya berbicara masalah rizki. Kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaqdu khimasan taruhu bitonan." Luar biasa. Kata Nabi, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, pasti akan aku berikan rezeki kepada kalian. Allah pasti akan berikan rezeki. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana burung tuh, dia pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, wataru bitonan, balik lagi sore dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Burung aja Allah kasih rezeki ketika dia berusaha keluar, apalagi manusia. Bu, manusia sama burung hebatan mana? Hah? Manusia nih kita sama burung tuh hebatan mana? Hebatan burung apa ke manusia?
Padahal burung bisa kemana-mana, kita nggak bisa ya. Tapi manusia tentunya lebih mulia dari binatang. Artinya begitu. Tawakal menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah berkhusuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Naiknya BBM ini bagian dari takdir enggak, Bu? BBM naik nih. Bagian dari takdir enggak? Hah? Bukan. Bagian dari takdir bukan? Ya, yang pasti ketika kita yakin begitu banyak pintu-pintu rezeki ya, kita yang penting udah menyerahkan perwakilan-perwakilan yang berjuang udah gitu ya. Orang-orang yang sedang berjuang sudah. Kalau mereka yang berjuang saja nggak didengar, apalagi kita yang nggak ada di dalam. Orang-orang yang di dalam tuh, yang di dalam parlemen aja nggak didengar, apalagi kita yang di luar parlemen, yang di luar nggak didengar pendapatnya bagi kita. Kita udah serahkan, percayakan sama mereka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, mudah-mudahan sebab-sebab ini jadi yang paling bagus tadi kita ulang dari awal, sebab-sebab duniawi dan sebab-sebab ukhrawi kudu digabung. Kalau orang Islam kudu menggabung itu dua-duanya menjadi sempurna ya. Jangan melakukan sebab-sebab di antara satu atau dua, tapi dua-duanya harus digabung. Yang betul seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini barangkali ada yang ditanya nggak? Ya, nggak ada ya. Sedikit barangkali tambahan, sedikit tambahan. Ketika kita berada di perut ibu kita, Bu, pernah ya kita ngalamin berada di perut ibu kita. Berapa lama tuh di perut ibu kita? Rezeki sudah ada belum tuh? Sudah ada ya. Luar biasa tuh. Ada yang 6 bulan, ada yang sampai 9 bulan. Allah kasih rezeki, ada yang bahkan lebih ya, 9 bulan, 10 hari biasanya atau lebih. Lewat pusar ya. Ketika kita lahir, rezeki itu hilang. Rezeki yang waktu kita nikmati di dalam perut ibu kita sudah nggak ada. Lahir ke dunia, Allah buka lagi pintu rezeki 2 jalan. Apa yang dimaksud 2 jalan rezeki ketika kita lahir? Apa, Bu? Ketika kita lahir, Allah siapkan lagi 2 jalan rezeki buat kita. Kalau tadi kan di perut ibu kita lewat pusar kita dapat rezekinya. Ketika lahir lewat mana? ASI ya. 2 jalan maksudnya dari ASI, kiri dan kanan ya. Kemudian terus akhirnya Allah takdirkan kita semua suka atau tidak ya, habis masa menyusui. Namanya kalau masa menyusui habis namanya apa? Disapi. Allah siapkan lagi rezeki, nggak tanggung-tanggung, 4 jalan rezeki. Tadi 1, 2, sekarang 4 jalan rezeki ya, 2 makanan dan 2 minuman. Apa tuh maksudnya? Ya, 2 makanan dari hewan dan tumbuhan dan 2 minuman dari air dan susu, serta segala manfaat dan kelezatan yang ditambahkan kepadanya. Jadi setiap kondisinya rezeki sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
nanti sampai waktunya kita meninggal dunia pun, ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khawatimah, Allah siapkan 8 jalan rezeki. Apa tuh 8 jalan rezeki? Kita meninggal dalam keadaan husnul khawatimah, Allah siapkan 8 jalan rezeki. Apa maksudnya? Hah? 8 pintu surga. Itu 8 pintu surga. Kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, boleh masuk dari pintu mana aja yang kita suka. Ya kalau kita suka sholat, boleh masuk dari pintu sholat, bagus sholat. Kita tadi rajin sedekah, ada namanya pintu-pintu sedekah. Kita rajin puasa, ada pintu namanya babu ar-royan, pintu ar-royan, pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Ala kuliah itu beberapa tambahan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat kita semua. Baik, ini barangkali ya yang kita kaji siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini terkait dengan masalah rezeki menambah keyakinan kita bahwa rezeki mutlak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena pintaran, kecerdasan dan kebisaan yang kita miliki, tapi itu semua karunia dan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah terus bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya rahman, wa'afwana ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana